Kalau saya bilang dari awal memang niat jahatnya sudah ada. Niat jahat dari? Mereka berdua. Kan kita bicara sekarang gubernur dengan kepala dinasnya nih. Oh, oke. Bobi harus bertanggung jawab. Saya nggak tahu, secara hukum mungkin wajib, tapi paling sedikit. Secara moral, jaksa atau aparat penegak hukum itu punya kewajiban moral untuk menindaklanjuti ini. Iya. Karena munculnya di persidangan. Iya, memang kalau menurut saya memang KPK-nya mesti ditampari. Bahkan yang harusnya ditampari sampai masuk pengadilan sampai sekarang nggak ditampar-tampar juga tuh kan. Ya, waktu salah satu pimpinan helikopter itu kita ketawa-ketawa. Karena yang kamu rusak tuh nilai. Dan Jokowi nggak pernah sadar di situ. Pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani dengan alasan apapun. Jelas sekali KPK tidak diandalkan oleh presiden kita. Saya masih paling tidak menitipkan harapan. Tapi dengan catatan mengganti undang-undang KPK. Kalau di parlemen agak susah, dia bikin perpu saja. Halo, welcome back di Poker. Kali ini gue harus membuka pakai handphone Bang Hamid. Soalnya mau mengawali dengan deretan kasus korupsi gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa ngapal. Jadi it's better biar datanya benar gitu ya. Itu benar-benar harus pakai handphone. So, kita akan ngebahas terkait dengan deretan kasus korupsi yang cukup spesifik. Spesifiknya adalah menyebut satu nama, tapi kayaknya sampai sekarang tuh pengusutannya tuh nggak jalan atau jalan di tempat menyebut entahlah. satu nama di persidangan. Ya? Yes, bisa mulai menebak kira-kira nama itu adalah nama Joko Widodo dan juga beberapa anggota keluarganya. Nah, aku coba ini dulu ya, mention nih listnya. Yang pertama adalah dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep, itu ya yang terkait dengan private jet. Meskipun udah di ini ya, waktu itu udah mendatangi KPK waktu itu. Terus kemudian menantu Presiden Joko Widodo, maksudnya hingga 2019 ya. Itu 2019 hingga 2024 itu adalah Bobi Afif Nasution dalam dugaan terlibat kasus suap izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Kemudian ada kasus pengelolaan timah kurang lebih merugikan negara hingga 300 T. Nama Jokowi juga disebut. Dan lain sebagainya. Yang juga sekarang lagi berlangsung itu kasus impor gula Tom Lembong. Kemudian juga ada yang menceritakan bahwa Jokowi saat menjadi presiden juga meminta pimpinan KPK Agus Raharjo untuk menyetop kasus IKTP. Dan lain sebagainya. Ini cukup panjang ya sebenarnya. Nah tapi sebenarnya kasus-kasus itu ternyata jalan di tempat, Bang Hamid. So, kita akan coba ngebahas terkait dengan keterlibatan nama-nama keluarga dinasti Joko Widodo yang publik sekarang sering menyebutnya seperti itu. Dan juga kita akan membahas mungkin ya, kira-kira tuh harapan pemberantasan korupsi di Indonesia tuh seperti apa sih? Gitu? Masih ada nggak? Masih ada nggak gitu ya. Kalau ini aja yang tadi udah panjang tuh saya sebutkan, ternyata itu jalan di tempat. Nah, kita akan ngebahas sama orang yang tepat banget, adalah pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK 2015 hingga 2019 ada Bang Saud Situmorang. Thank you for coming, Bang Saud. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih Pak Hamid juga. Ya, Bang Saud ini kalau udah berstatement di podcast-podcast gitu ya, atau di acara live langsung dialogue viral, itu pasti biasanya viral. Tapi kalau udah ngomongin pemberantasan korupsi dan menyangkut nama-nama besar gitu yang kita pungkiri itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, salah satunya kasus Bobi Nasution tadi, Bang Saud. Ini kan kalau saya coba sampaikan ya, kasusnya kan ini terkait dengan proyek jalan ya di Sumatera Utara. Bobi sebagai gubernur. Dan yang diringkus gitu ya, masuk ke OTT ini salah satunya adalah rekanan dekatnya Bobi, bisa dibilang orang dekat. Bahkan banyak yang bilang itu disebutnya sampai ketua kelas adalah TOP ya ini atau Topan Obaja Ginting. Nah ini kalau Bang Saud itu melihatnya sampai sejauh ini gitu ya, ini sudah cukup jelas di media bahwa ini adalah orang dekat sebagai kepala dinas PUPR ya kan, artinya ini orang yang benar-benar di bawah arahan
atau supervisinya gubernur gitu. Tapi sampai sekarang itu tidak pernah ada pengusutan yang jelas terkait dengan Bobi sebagai menantu Joko Widodo. Nah itu Bang Saud ngelihatnya tuh sebenarnya seharusnya keterlibatannya tuh seperti apa sih? Masa gubernur nggak tahu sih terkait dengan kasus atau proyek ini? Iya, karena itu uang negara kan nggak datang tiba-tiba kan. Ada pembahasannya dengan anggaran di daerah. Lepas itu umpamanya anggaran itu dibahasnya itu sebelum, karena dia baru dilantik ya, itu anggarannya tahun kemarin mungkin. Sehingga apakah itu menjadikan, sehingga kemudian check and balance-nya di DPR menjadi rendah. Karena kita tahu juga anggaran itu dibentuk kayak gimana. Kita juga tahu bahwa itu kadang-kadang ada kickback-nya juga dari anggaran yang dibentuk itu. Sehingga bentuk kickback-nya juga macam-macam. Kickback ya. tuh maksudnya ini ya, uang yang diterima ya. Kembalikan. Cashback lah gitu. Iya. Cuman biasanya disebutnya kickback ya. Kickback Gitu. ya, oke. Karena nendangnya enak gitu. Jadi secara normatif ya pastilah itu kan uang besar juga, 200-an lebih. Nggak mungkin juga kalau umpamanya kepala daerahnya nggak memahami betul apa yang terjadi di situ, bagaimana proses pengeluaran itu digunakan untuk apa, peruntukannya bagaimana, siapa menentukan pemenang. Itu kan semuanya sudah masuk di area yang menjadi perhatiannya KPK selama ini juga. Ya, apa yang disebut sebagai bagaimana kita mengelola APBD di daerah. Begitu juga pengeluaran, pemasukannya begitu. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan apakah Bobi dikait-kaitkan di situ? Ya, secara umum dia harus bertanggung jawab apa yang terjadi di daerahnya dong. Ketidakbenaran di daerah itu dia harus paham gitu. Dan yang menjadi menarik adalah ketika dia nggak paham, hampir setiap hari Prabowo bicara anti korupsi gitu. Iya kan? Kalau dia paham presidennya anti korupsi, iya dia kan harus lebih hati-hati. Ini ada uang gede nih. Ya. Iya, ini ada uang besar nih, gue harus lebih hati-hati nih. Karena Presiden kemarin sudah pesannya begini, kan gitu. Iya. Pidatonya isinya ini. Iya. Dengan asumsi bahwa katakan dia tidak cawe-cawe di situ lah ya. Tapi menurut pengalaman menunjukkan biasa OTT begitu memang gubernurnya nggak terkait, tapi nanti ada satu case kan, uangnya disimpan di kebun sawit kan, itu gubernur juga tuh levelnya. Ada itu, dan itu vonis sudah. Dan ini kan sebenarnya logika sederhana ya, bahwa sebagai kepala UPTD pasti seharusnya gubernur tuh tahu persis nggak sih apa yang dilakukan dan proyek-proyek yang sedang berlangsung? Iya, belum lagi kalau kita bicara bagaimana TOP gini diangkat prosesnya, bagaimana yang menurut saya kalau di zamannya sebelum ada kan kemarin tuh ada satu badan yang saya sampaikan di beberapa media ya, ada satu badan yang dibubarkan. KSN ya, Komite Sipil Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu kan dibubarin tuh. Dulu itu setiap orang mau dipromosi itu bisa terjadi dari kementerian satu pindah orang ke kementerian lain karena di sana ada lelang jabatan, dia dites. Nah ini sekarang kan nggak, seserah gubernur menentuinnya, proses itu nggak jalan dan masih banyak orang yang dilangkahi. Munculnya istilah ketua kelas itu kan kita bisa bayangkan. Ketua kelas itu kan kalau kita waktu SD dulu, itu ketua kelas lebih galak dari kepala sekolah kan? Iya kan? Dibariskan kadang uang iuran yang belum itu bisa bentak dia itu. Benar, mengalami nggak kepala sekolah? Iya, itu ketua kelas itu kan lebih galak dari kepala sekolah gitu. Makanya menjadi aneh kalau seseorang ketua kelas nggak jadi kayak seperti overacting gitu tanpa ada sinyal dari kepala sekolah gitu atau dari ketua atau guru pembimbing gitu. Ya, dan selain itu juga udah banyak sebenarnya foto-foto tersebar bahwa ternyata Bobi ini juga pernah melakukan touring off-road gitu ya dengan orang-orang yang tertangkap OTT termasuk salah satunya pengusaha. Nah ini seaneh apa berarti Bang Saud? Melihat sampai sekarang nggak ada pemanggilan. Itu yang saya bilang penyelenggara negara kita itu yang kenapa OECD ketawa-ketawa lihat Indonesia, ya kan, Organisasi Economic Development itu. Yang kita proses aksesi itu Iya, sampai sekarang kita nggak bisa masuk karena kan itu mereka paling khawatir dengan konflik of interest. Even gubernur yang katanya ikut retreat nggak ngerti bahwa sebenarnya itu punya potensi konflik of interest ketika dia out road atau katakan jalan bersamaan dengan
pengusaha yang ikut di dalam tender. Ini konteksnya leisure pula gitu ya. Oh iya, bersenang-senang. apalagi Ya. kalau kita bicara di sana apa memang cuma satu itu aja? Kenapa nggak yang lain diikut? Kalau katakan mau survei, nih lo jalan buruknya kayak gini, lu mampu nggak bangun ini, dananya segini, lu hitung lah gitu. Kenapa yang lain nggak diajak? Jadi dari awal sudah ada favoritism. Di bawahnya satu pengusaha aja ya. Iya, sudah ada 20. favoritism. Terus Anda bilang itu nggak ada konflik of interest, naik banget kita. Benar nggak Bang? Iya. Naik banget kita kalau gitu kita bilang nggak ada konflik of interest. Jadi berarti menurut Bang Saud ini apa yang terjadi dong? Sampai sekarang itu kayak nama Bobby ini tidak tersentuh gitu. Kalau saya bilang dari awal memang niat jahatnya sudah ada. Niat jahat dari Mereka berdua. mereka berdua nih. Iya, yang ngangkat yang diangkat. Kan kita bicara sekarang gubernur dengan kepala dinasnya nih. Oh, oke. Nah, iya kan? Yang artinya asumsinya nggak mungkin kepala dinas juga berani melewati sesuatu, melangkahi kebijakan dari gubernurnya. Dan itu sangat normatif. Dan sangat normatif juga infrastruktur itu bagian dari pendapatan-pendapatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di daerah, pendapatan yang katakanlah ilegal. Jadi sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi kalau kita melihat bagaimana proses, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, bagaimana promosi itu dilakukan, ya kan? Kemudian ya minimal orang ngertilah kualitas jalan. Kita nggak undermine sekolah-sekolah tertentu di alumni ini, tapi yang namanya infrastruktur yang ngerti infrastruktur lah, paling nggak ngerti kekerasan jalan, ngerti tonasi. Nah, ini kan juga sebenarnya pakai mekanisme e-katalog. Correct me if I'm wrong, Bang. Tapi e-katalog ini kan juga sebenarnya lahir di era Jokowi. E-katalog itu. Oh iya. Nah, Ya, ini tapi kemudian masih menjadi ada celah-celah korupsi ya. Apa namanya, jadi korupsi digital lah gitu kurang. Iya, iya. Nah, itu gimana Bang Saud ngelihat? Itu yang saya selalu bilang itu, kita selalu ngomongnya itu kan perizinan terpadu satu pintu, tapi kan jendelanya banyak, ada lubang amin, kawat nyamuk, kawat kasa, itu kan Bocor tuh angin ya. bocor. Itu yang memungkinkan. Pintunya tetap rapat ya. Pintunya kebuka semua. Iya, jadi makanya saya kembali lagi, kenapa kemudian World Competitiveness Index melihat kita, cara kita menata persaingan itu cukup rendah. Jadi indeks persepsi korupsi kita yang 37 per hari ini kan, cara kita menjalankan hukum 22 dari 1 sampai 100. Cara kita menjalankan demokrasi 22. Anak nggak cukup umur diganti, tapi 22 kan. Dari 1 sampai 100. Skornya rendah terus. Sangat terus. Jadi 37 itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kita menata persaingan, bagaimana kita menata perizinan, bagaimana kita tata kelola pemerintah di daerah, bagaimana aparatur, bagaimana pengadilan juga. Karena hari ini kita bicara juga kasus-kasus yang tertahan, ya kan? Itu sangat kompleks angka 37 itu. Ya. Nah, ini tapi balik lagi dulu ke kasus Bobby ya, yang masih membuat kita semua penasaran adalah dengan logika-logika sederhana tadi yang semua orang juga tahu lah itu pasti ada konflik of interest. Minimal konflik of interest gitu ya. Itu kenapa nggak kemudian dijadikan alasan untuk memanggil Bobby dari KPK gitu. Itu kalau Bang Saud ngelihatnya gimana? Jadi gini, kalau ini adalah produk dari sebuah OTT, sebenarnya ketika penyelidik laporan kan KPK itu kan karena nggak suka sama Mbak Intan, terus saya ngikut-ngikutin kamu gitu. Kapan kamu melanggar lalu lintas? Saya foto. Nggak bisa begitu kan? Selalu aja karena ada laporan masyarakat. Yang lapor macam-macam. Bisa dari istrinya juga, bisa dari temannya, bisa dari pesaingnya. Sehingga kemudian kita beranggapan kita perlu melakukan penyelidikan. Dan diputuskan oleh pimpinan berlima untuk memutuskan melakukan penyelidikan. Sehingga kemudian semua resource KPK digunakan. Ada Dewas pula ya. Yes. Dewas terlibat juga. Ya. Dewas plus pimpinan ya. Yes. Oke. Ya. Itu mereka untuk, walaupun waktu penyadapan katanya tidak perlu ya. Dulu ada perlibatan itu. Tapi ketika kemudian pimpinan memutuskan, 5 pimpinan yang memutuskan, saya nggak tahu apakah kasus ini mereka split atau murni 5-5-nya memutuskan lakukan penyelidikan medan, sehingga kemudian pasukan bergerak ke sana mengikuti sehingga terjadi lagi peristiwa pidana itu, ya kan? Apakah seperti itu? Kita juga masih bertanya nih. Yeah. Ini dalam proses penyelidikan memang ada ini penyuapan lagi ya terjadi kan ya? Itu memang selalunya begitu. Korupsi dalam korupsi itu selalu terjadi. Yes. Dan ketika pendalaman itu dilakukan, penyelidikan mulai dilakukan, penyeladapan mulai dilakukan, kemudian surveillance segala macam dilakukan,
termasuk elisitasi, mancing orang ngomong segala macam. Yang penting dia sudah pro justisia dilakukan, terjadi lagi peristiwanya gitu. Jadi bukan tadi yang saya bilang, saya nggak suka seseorang, saya ikut-ikutin kapan dia nyuap. Nggak gampang, OTT itu nggak gampang. Nggak gampang. Dan kualitas OTT di satu kabupaten kota, katakanlah di Sumatera Utara, dengan OTT yang dilakukan terhadap menteri, itu tingkat kesulitannya sama. Jadi OTT ini jangan dianggap ini karena uangnya kecil. Uangnya kok kecil banget, Pak Saud. Bukan begitu, yang kita lihat itu penegakan hukumnya. Nah, soal nanti Bobby terkait atau tidak, dari sisi niat, dari awal mengajak orang yang benar-benar menurut saya tidak kapabel untuk di situ aja, itu sudah menurut saya ada niat jahat keduanya. Sudah ada konsesi indikasi keduanya. lah ya. Dan banyak indikasi-indikasi. Indikasi. Namanya circumstances evidence. Yes. Artinya tadi lalu pimpinan KPK nih sudah melakukan itu kan, penyelidikan, majulah ke Medan. Tapi kemudian kenapa namanya tidak dipanggil ya? Atau sudah ada pemanggilan sampai sekarang update-nya belum juga gitu? Ya, per hari ini setelah hampir seminggu ya. Ya, mungkin mereka lagi berpikir 2-3 kali. Mudah-mudahan mereka murni karena memang dari awal sudah terlihat bahwa dia tidak ada kaitannya. Sehingga kemudian mereka juga melakukan penyidikan. Udah, itu anak itu aman kok. Kita kan tahu anak itu siapa. Yang maksud quote-unquote anak itu kita mengerti siapa ya. Jadi maksud saya, dari awal mereka sudah menganggap memang itu tidak perlu didalamin. Karena kalau kita lihat hasil expose kemarin itu, mereka, saya pikir ada suatu sesat pikir juga. Sesat pikirnya dia hanya mencari follow the money gitu. Zaman sekarang ini follow the money itu sesuatu yang nggak gampang juga, ya. Maninya juga digital. Iya, nggak mungkin juga transfer gitu loh. Nggak mungkin, kayak mungkin banyak yang cash juga. Iya, jadi kalau hanya bicara follow the money, terus kemudian kalau nggak ada money-nya dia nggak terkait. Dari kaitan pertanggungjawaban yang disebutin strict liability aja, dia harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Bobby harus bertanggung jawab. Karena Anda yang tahu dan Anda ikut di situ, Anda detail loh di situ. Sampai jalan yang bolong-bolong aja itu ikut di situ. Kecuali Anda tidur-tidur di mobil itu. Berarti ini jadinya saya jadi membaca gini, jangan-jangan kemudian pimpinan KPK ini justru memang menerapkan perspektif follow the money itu, pendekatan follow the money agar jelas anak itu aman gitu, Bobby aman gitu. Gimana Bang Saud? Jangan salahkan kita kalau berpikir seperti itu. Karena kita punya pengalaman banyak tentang Bobby kan. Ya, sebagai warga insecure gitu ya. Jadi analisanya jadi Anda udah menyebut beberapa gitu, contoh case tadi kan. Bahkan yang udah di fakta persidangan pun nggak ada follow up-nya. Emang itu gubernur yang dari mana tuh? Maluku Utara. Dari Maluku itu mau dalam rangka Sister City ya Pak? Iya. Sister City-nya Medan tuh dengan Ichikawa sana. Itu ini dengan Ichikawa dan Sister City gitu. Ini ngapain gitu loh? Konteksnya 2019 ya. Iya. Benar ya, waktu itu Bobby masih jadi wali kota Medan, ya kan? Lalu kemudian namanya muncul di fakta persidangan korupsi Gubernur Maluku Utara. Siapa namanya? Yang kasus Halmahera ya? Iya. Dan Abdul Ghani Kasuba ya? Kasuba. Kenapa saya ingetnya KGB? Itu dia kan pergi sama stafnya ke sana itu mau bahas Sister City. Iya. Dan jelas-jelas nama Bobby dan Kahiyang ya waktu itu yang disebut di pengadilan. Iya. Dan apakah jaksa KPK sudah membuat laporan pengembangan penuntutan? Enggak ada ya Bang? Itu wajib. Sampai hari ini udah setahun loh. Itu saya ingat benar 31 Juli 2024 itu dia ngomong itu. Bang Hamid ngeliatnya tuh seanomali apa tuh Bang? Sampai ke fakta persidangan loh disebut. Oke. Sebelum ke sana kita letakkan dulu basis-basisnya ya. Oke. Dasar-dasar. Satu, korupsi yang menyangkut pekerjaan umum, ini kan PUPR nih, itu memang udah lazim sekali sejak pertama kali let's say Orde Baru lah katakannya. Di tahun 50-an juga sudah ada. Sedih nggak sih Bang nyebut Tetapi itu lazim dari sekali. Orde Baru itu sudah ada. Kenapa? Untuk alasan yang sederhana sekali. Negeri kita kan baru merdeka, baru membangun. Ya, lalu dari tahun 45 sampai 65 itu kan retoriknya politik. Bukan yang Malaysia, puncaknya segala macam. Jadi memang terbengkalai. Ketika Orde Baru, Pak Harto lebih pragmatis dan memang secara objektif perlu. Masa negara nggak dibangun gitu ya? Ya dibangun. Bangun apa? Yang paling jelas itu bangunan fisik.
Jembatan, gedung-gedung, jalan raya, terus-menerus. Dan negeri kita mungkin sampai 100-an tahun ke depan, Intan, masih perlu kita membangun macam-macam infrastruktur dasar ya. Jalan raya lah, kabel listrik lah, telepon lah, apalagi sekarang digital. Nah, jadi potensi untuk korupsi itu memang yang paling empuk, yang paling banyak potensinya itu di situ. Anggaran negara kita juga kan besar untuk itu. Untuk alasan yang memang bisa kita terima lah. Yang nomor 2 kan juga ada pendidikan, juga bisa kesehatan. Ya. Terus pertahanan, keamanan. Itu semua anggaran-anggaran negaranya besar-besar. Kepolisian juga tidak kecil. Sekarang saya kira pasti di atas 100 triliun ya. Polisian juga potensial. Nah, jadi itu dulu yang kita perlu pahami. Memang karena itu saya kira semua orang juga sudah tahu, KPK juga sudah tahu bahwa ini sumber-sumbernya ini. Sehingga pasti ada pengawasan khusus. Dulu KPK juga membuat semacam satgas tambangan ya. Itu bagus sekali karena tambang juga penyelamatan sumber daya alam. Iya, tambang juga potensinya besar sekali. Baru-baru ini sahabat saya bekas menteri bilang, Mit, dia ngajak saya ketemu berduanya. Saya heran ini negara ini. Uangnya sebenarnya banyak sekali. Menurut hitungan dia, pajak tambang itu tahun lalu bisa 33.000 triliun kalau mau diambil, kata dia. Tapi nggak jalan kan. Jadi kan di tambang itu bisa begini. Kalau harga internasional $20 katakan ya, ini pajaknya sekian, gitu ya. Kalau dia jadi 30, nah yang 10-nya ini bagian negara ini besar sekali, gitu. Gitu kalau nggak salah ya. Nah, ininya menurut kawan saya itu, ininya nggak tahu kemana. Padahal harga batubara kan melonjak terus. Kan ada perang Ukraina segala macam ya. Eropa juga tiba-tiba main batubara lagi. Jadi bisnis batubara aja ya, besarnya bukan main. Jadi ribuan triliun. Nah itu, jadi negara kita memang bangun. Nah, yang kedua, kalau soal nama-nama yang disebut tadi di persidangan, itu saya nggak tahu, secara hukum mungkin wajib, tapi paling sedikit secara moral, jaksa atau aparat penegak hukum itu punya kewajiban moral untuk menindaklanjuti ini. Iya. Karena munculnya di persidangan. Kalau munculnya di warung kopi, nggak perlu. Kalau semua warung kopi ditindaklanjuti, celaka, kejaksaannya 24 jam mati berdiri kerjanya. Jadi yang di persidangan itu wajib ditindaklanjuti. Nah, Anda sudah menyebut tadi beberapa nama yang ternyata tidak ditindaklanjuti, padahal indikasinya kuat. Dan indikasi itu adalah norma penting untuk penegakan hukum. Atau istilah lainnya circumstances evidence. Bukan proof, belum proof. Proofnya nanti dalam persidangan. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya, bahwa penegakan hukum itu, Intan, harus didasarkan pada presumptions of guilty. Bukan presumption of innocence. Jadi azas praduga tak bersalah justru presumption of guilty itu terjadi setiap hari kan. Karena itu orang belum disidang, belum apa-apa bisa ditahan. Adil nggak di situ? Orang belum tentu salah kok. Udah ditahan paling 20 hari. Kalau nggak cukup 20 hari, bisa 20 hari ke depan berikutnya dan 20 hari dan seterusnya, bisa sampai 60 hari dan seterusnya. Jadi aparat penegak hukum kita itu, hukum di dunia, bukan kita aja, justru bekerja dengan prinsip presumption of guilty. Bukan presumption of innocence. Sebab kalau dengan presumption of innocence, kalau di level ini, nggak bakal ada yang kena ini. Perampok, gimana? Nggak pernah ada bukti kok. Karena itulah dibikin OTT segala macam. OTT juga nggak bisa dijadikan dasar kan? Karena belum disidangkan, belum ada pembelaan dari yang ditangkap dan seterusnya. Tetapi itulah norma yang kita anut. Nah, yang jadi soal, Bung Saud, para pejabat negara kita juga nggak ngerti prinsip ini dan nggak ngerti terutama prinsip presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Prinsip itu sebenarnya hanya berlaku dalam masa persidangan. Bukan sebelumnya. Dan sebelumnya nggak relevan ini. Ya, misalnya saya, Intan, udah disusun namanya rentut, rencana tuntutan oleh jaksa, bla 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 bla, 200 halaman, kirim bolak-balik ke polisi atau polisi kirim ke jaksa, balik-balik dikoreksi. Oke, selesai ya. Lalu saya mulai hari ini diadili. Mulai hari itulah hakim tidak boleh menganggap saya bersalah.
hakim harus menganggap saya tidak bersalah. Itu yang disebut presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Sehingga dia bisa menjalani persidangan itu yang bisa berlarut-larut, bisa berbulan-bulan, seminggu 2 kali lah, seminggu sekali. Itu dengan tenang, dengan yakin bahwa saya akan dapat peradilan yang benar. Karena saya sebagai terdakwa itu diasumsikan tidak bersalah sampai keputusan pengadilan mengatakan sebaliknya. Begitu prinsipnya. Jadi prinsip praduga tak bersalah itu berlaku di situ. Di garis dia sidang sampai vonis. Gitu. Berarti kalau sebelumnya justru juga praduga bersalah. tapi Gitu. itu yang tidak dilakukan, itu poin Bang Hamid. Ya itu masalahnya. Ada keterbalikan Saya sering gatal, Bung Saud. Kalau lihat pejabat misalnya saya pejabat teman saya, ya, atau katakan kolega saya sesama pejabat gitu, lalu ditangkap segala macam, lalu ditanya wartawan, dia mau ngomong, iya nanti itu azas praduga tak bersalah harus dihormati. Ya ampun, bukan di level itu praduga tak bersalah itu. Kalau di level itu praduga bersalah, malingnya udah kabur duluan kalau di makanya itu setiap hari itu yang ditangkap ya. Katakanlah contoh yang paling dekat aja, Thomas Lembong sekarang lagi diadili. Di mana dia selama menunggu persidangan? Di tahanan. Padahal belum divonis oleh hakim. Dia sudah beberapa bulan menjalani tahanan. Itu menunjukkan bahwa itu dilandaskan pada presumption of guilty. Gitu. Sementara seharusnya tadi terbalik. Begitu masuk ke persidangan, mulai hari itu dia praduga tak bersalah. Dan sebenarnya praduga tak bersalah ini juga hanya di kepala hakim ya. Yang lain-lain nggak relevan, kan gitu. Kalau jaksa kan praduganya bersalah, tapi dia tetap harus tunduk pada azas praduga tak bersalah yang ditetapkan oleh hakim. Kenapa? Penguasa di pengadilan itu adalah hakim sebagai kekuasaan yudikatif. Tapi kan emang hukum kita saat menjalani persidangan emang di tahanan, bukannya begitu, Bang? Iya, itu yang menunjukkan. Itu yang persis maksud saya. Itu kan didasarkan pada prinsip asas praduga bersalah. Berarti selama ini salah dong prakteknya? Tapi kalau nggak begitu, bukan prakteknya salah. Normanya emang begitu. Memang hukum membolehkan. Bahkan kan kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, seorang tersangka, namanya tersangka ya, itu boleh ditahan. Tergantung, bahkan di bawah itu pun boleh ditahan. Kenapa? Tergantung subjektivitas penyidik. Gitu, tergantung punya. Nah, itu kuncinya di situ. Alasannya apa? Alasannya takut menghindari menghilangkan barang bukti, bla 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 bla. Jadi diputuskan ditahan. Padahal belum salah loh. Nah, maksud saya kembali ke sini, itulah yang disebut indikasi. Itulah yang disebut circumstances evidence. Dalam kasus yang Anda sebut tadi, beberapa nama disebut di persidangan. Bukan di warung kopi. Itu ada kewajiban moral bagi jaksa untuk menindaklanjuti. Kan setiap kejahatan nggak mungkin dijalankan oleh satu orang saja. Kecuali nyopet di terminal, satu orang cukup. Tapi kalau udah korupsi, melibatkan aparat negara, melibatkan APBN, pasti membutuhkan kaki tangan, antek kerjasama. Lah, kalau nggak mungkin satu orang aja kan. Nah, kalau satu orang sekarang dalam kasus ini kena, kan jaksa kalau benar-benar mau menegakkan hukum harus mengusut yang lainnya seluas-luas mungkin variabelnya dipertimbangkan. Yang gitu. tadi presumption of guilt tadi harusnya jalan. Iya, presumption of guilt ini dikenakan pada yang lain-lain juga. Termasuk Bobby. Tentu saja, karena seperti kata Bung Saud tadi bilang dia gubernurnya kok. Tidak mungkin tidak tahu. Secara logika sederhana aja ya, anak kelas 5 SD juga tahu ini. Pasti gitu. Kalau bilang nggak tahu, kalau dibilang ya kita lihat ini, kita lihat itu adalah pelecehan intelektualitas publik. Dan kita terus-menerus oleh para aparat kita itu nggak mikir gitu, Bang, ya? Iya. Dianggap bodoh, dan yang kedua dia menganggap dunia tidak melihatnya. Ini dunia negara kita ini kayak masuk tabung yang kedap perhatian dari dunia. Padahal kita juga ngelihat apa yang terjadi di Taiwan, di Bangladesh. Berarti seluruh dunia ini juga ngelihat kita. Masa gitu aja nggak dipahami? Apalagi di zaman digital seperti sekarang. Makanya tadi Bang Saud bilang nih kayaknya OECD ketawa nih. Ya, OECD-nya. Dan juga lagi-lagi ya pejabat kita coba.
Kalau ke luar negeri saya sering banget itu. Kalau luar negeri konferensi, dia cerita tentang Indonesia ini seolah-olah orang buta huruf semua. Saya nggak ngerti. Saya suka tanya, Pak, kan nggak perlu ngomong aja apa adanya. Semua juga tahu negara mereka juga nggak sempurna. Kenapa kita kesulitan sekali mengatakan kelemahan-kelemahan kita sebagai bangsa, sebagai negara? Ngapain ditutup-tutupi? Orang udah tahu semua. Kalau begini jadi dagelan. Ya mereka pura-pura percaya, manggut-manggut, ya geli aja dalam hati gitu. Nah, berarti dosen Bang Saud tadi bilang OECD ketawa ngeliatnya. Ya tentu saja. Siapapun akan ketawa. Kita ngomongin sini kebetulan lagi ada lagi ada delegasi Ke sini ke sana. ya? Ya, mereka ke Paris atau kemana saya nggak tahu. Iya. Nah ini apa namanya, saya kemudian jadi tertarik nih dengan tadi ucapan bahwa ini seperti tamparan untuk intelektualitas kita saat ini gitu kan. Apakah kemudian Bang Saud sebagai orang yang pernah ada di dalam KPK, artinya apa yang terjadi sebenarnya dengan KPK hari ini? Sampai kemudian ya kalau saya mengutip ya, berarti kan ya ada tamparan intelektualitas tadi kan sebenarnya sedang dilakukan oleh KPK secara tidak langsung. Bang Saud lihatnya gimana? Iya memang kalau menurut saya memang KPK-nya mesti ditampari. Ya. Karena dia sudah meleceh kita juga ya secara intelektual. Ya melecehkan intelektualitas. Sejak undang-undang itu kan banyak persoalan kan. Itu fakta loh. Bahkan yang harusnya ditampari sampai masuk pengadilan sampai sekarang nggak ditampar-tampar juga itu kan. Yang udah jelas meras menteri kan. Bekas ketuanya kan. Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh undang-undang KPK itu kan yang dirusak itu selalu saya katakan tuh values-nya dinilai. Yang dirusak tuh nilai. Padahal itu yang terpenting. Iya, saya selalu mengatakan di KPK itu ada 9 nilai yang begitu kita masuk, kita diinduksi. Diinduksi maksudnya dipengaruhi, kayak magnet itu diinduksi ya, dipengaruhi dengan 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, segala macam. Ini penghayatannya udah jelas kuat, hafal kok 9. Nah, itu nanti bisa dicek di Google aja 9 nilai di KPK. Nilai itu dirusak. Apakah mereka jujur sekarang? Apa mereka peduli? Apa mereka disiplin? Apa mereka berani? Apa mereka sederhana? Termasuk sederhana loh ya. Makanya di KPK itu selalu kita diminta, ya negara lagi rusak begini, kamu jangan show off. Itu sebabnya saya masuk KPK, saya punya Rubicon, diingatkan oleh seorang, Bang, jual mobil itu, jangan dipakai. Gue jual mobil itu. Beli tanah sampai sekarang tanahnya kosong. Mau susah juga nanam sawit susah. Ini jadi pengalaman Bang Saud ya. Ini sekadar untuk itu bukan menjaga value. Gue nabung di luar negeri loh itu Pak. Gue nabung karena memang dari sejak kuliah gue cita-citanya gue lihat ada mobil CG7 keren banget. Gue satu punya kayak gitu. Oke. Kebelinya itu setelah tahun 2011 pulang dari Australia. Ya kan? Ini dream come true nih ya. Dream come true. Tapi orang bilang, kamu nggak bawa. Ya apa ini bukan setengah rampok. No, kita punya 9 nilai. Itu nih salah satu nilainya sederhana. Ya, soal image. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Nilai itu udah nggak ada. Itu kalau nilai nggak, kau jangan masuk sini gitu kira-kira ya. Cari kerja lain. Iya, kan gitu tinggalkan saja. Nilai itu. Kalau kamu nggak mampu, tinggalkan nilai itu. Demi menjaga makanya value waktu salah satu pimpinan helikopter itu kita ketawa-tawa. Apalagi dia belum dibayarin, kita nggak tahu siapa yang bayar tuh kan, waktu naik helikopter itu. Nah, jadi nilai itu yang dirusak. Ketika nilai itu dirusak, itu pasti semua strategi, sistem, skills, staff. Kamu punya uang sekalipun, undang-undang mau lu ganti, bullshit. Karena yang kamu rusak tuh nilai, dan Jokowi nggak pernah sadar di situ. Bukan nggak pernah sadar, saya kira justru dia sangat sadar. Sengaja bang ya? Ya kalau nggak, lagi-lagi ya, saya selalu punya asumsi intelektualitas orang itu terus meningkat ya. Ini abad 21 ya, anak umur 10 tahun di abad lalu sama abad sekarang udah pasti lebih pintar anak sekarang. Loh kalau tua itu aja nggak ngerti, kan pasti bohong, pasti bohong. Kita pakai aja ya, pakai common sense. Penting sekali common sense itu. Bang, berarti ini saya gini merasakan sense bahwa KPK sekarang tuh berbeda gitu. Dulu setidaknya ya, saya pernah jadi jurnalis yang ngepost di KPK. Itu waktu abang jadi pimpinan KPK 2015-2019, itu saya jurnalis yang ngepost di KPK. Saya ingat banget. Saya lihat kayak pernah lihat muka kamu deh.
Tapi pernah lihat lu gak? Bukan karena dipanggil KPK, bukan karena diinterogasi. Bukan. Ya, udah Karena urusan beliau lain. Karena kalau lagi konferensi pers kan kita duduk dia itu kelihatan tuh mereka di bawah. Iya. Iya bang. Kayaknya familiar ya. Begini nih urusannya. Kayak saya pernah lihat kamu deh gitu. Familiar. Nah, ya. itu saya pas sekarang masih ada WhatsApp grup yang masih tergabung tuh sama wartawan KPK. Nah, tapi intinya gini, Tapi waktu kamu itu nggak pernah nanya aku ya? kayaknya enggak, aku kebanyakan Orang lain sama mungkin nanyain terus di-share ya? Johan Dulu Budi takut ya? seringnya, Febriansyah. Nah, biasanya mereka nanya bang, satu orang, nanti di-share. Iya. Di-share gitu. Iya. Memang Anyway. begitu cara kerjanya. Waktu itu sense emang KPK kan hero banget bang, beda banget nih. Tapi Dua, kalau dari iya. ya kan dari harapan masyarakat, wah pokoknya makanya ada cicak sama versus buaya itu kan Orang KPK datang, dibela ya. mati-matian sama Membela, masyarakat ya. ya toh gitu. Ya. Sekarang nih dari percakapan ini aja, itu saya mendapatkan sense kok yang kayaknya jauh berbeda ya KPK sekarang gitu. Nah ini Bang Saud memang melihat ya bahwa KPK sekarang nih berbeda. Pimpinannya mungkin despite bahwa mereka itu dipilih oleh Ya kan, Joko saya juga Widodo saat dipilih. itu. Saya juga dipilih parlemen kan? Nah iya, mereka dipilih di era Jokowi, maka bisa dikatakan mungkinkah mereka Jokowi's man gitu ya. Kemudian ini ya akhirnya ada perubahan atau pelemahan itu beneran terjadi gitu. Bang Saud melihatnya gimana? Iya, sebenarnya kalau saya hanya berani mengatakan apa yang saya alamin ya. Bahwa saya datang ke KPK itu, saya tetap berpikiran antara saya dengan Tuhan saya saja. Gue nggak peduli orang lain. Even my wife, dia kadang kritik ya. Pak jangan ngomong di TV terus salah ngomong kayak kemarin lu. Selalu TV lu ribut kan. Gue bilang jangan terlalu banyak ngomong. Ini pemberantasan korupsi ini penting menginspirasi ya nggak Bang? Harus diomongin terus Menginspirasi itu justru. Ya. dan bicara itu adalah bagian dari apa yang disebut pemberantas korupsi. Berantas korupsi syarat yang pertama itu ada transparan. Transparan inilah dengan omongan tadi tanggung jawab. Ya kan? Akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, baru yang lain-lainnya. Ya kan? Ya transparan itu ya harus ngomong. Nah, ketika seseorang datang, coba aja lihat dalam konferensi pers, ada nggak pimpinan KPK berani menjelaskan? Dia harus berani, transparan menjelaskan. Dan ketika dia datang dengan Tuhan, ya dia kan nggak peduli siapapun. Mau ditelepon, mau kata Pak Agus, hentikan. Ya. Itu Pak Agus datang dengan Tuhannya tuh. Ya kan? Yang waktu Jokowi suruh hentikan Agus kasus Raharjo, Setia Novanto, ya kan? Nah itu keren tuh, dia datang dengan Tuhannya. Ya kan? Artinya, kita hanya yakin bahwa kita itu sebelum masuk Sang Wakil Tuhan memutuskan persoalan ini dalam hal ini hakim, kita kan menyeleksi semua ini untuk kita sajikan kepada Wakil Tuhan untuk diputuskan. Ketika ada konflik of interest, pasti akan bingung. Saya dulu ada sebutan begini, pokoknya itu hakim-hakim itu kalau perkara dari KPK pasti dia takut, dia putusin aja katanya. Benar nggak sih? Itu di periode ini loh, di periode sebelum undang-undang lama ya. Terus saya koreksi. Oh enggak juga, semua bukti-buktinya cukup kok. Dan kemudian kita di-challenge juga, ada pra-peradilan dan seterusnya. Jadi kalau orang bilang apapun yang diserahkan KPK itu pasti diputus, bisa ada perdebatan di situ. Pertama perdebatannya adalah memang conviction rate kita tinggi. Iya kan? Sekarang kan conviction rate-nya jatuh juga. Di pra-peradilan kalah, terus diputus ya dibebas dan seterusnya gitu. Karena memang ada proses yang menurut saya adalah bagaimana mengatasi konflik of interest ini gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, saya hanya mengatakan perbedaannya sebenarnya yang dirusaknya di undang-undangnya itu. Angkatan 1, 2, 3 sampai 4. Saya angkatan keempat. Itu betul-betul yang disebutnya sebagai ya mereka sangat disiplin, mandiri. Karena nilai itu Bang, itu nilai itu ditelurkan hasil perenungan yang 9 nilai tadi itu pernah ditantang sama orang di Bandung, tambahin satu lagi. Apa tuh? Istiqomah katanya gitu. Oke nggak apa, lu tambahin aja deh boleh gitu. Ya kan, boleh lu tambahin satu lagi boleh. Yang penting ini kesimpulan kita sementara dapat 9 itu gitu. Ini kita pegang dengan asumsi ini kita tularkan ke kementerian, ini pegang nih. Hampir semua website kementerian lu lihat deh, Intan, lu lihat. Hampir semua website kementerian itu ada tuh 9 nilai itu mereka sebut. Lihat deh. Tapi dijalankan nggak sih? Ada lagi kementerian yang prinsipnya akhlak. Iya. Jadi Pegel banget saya. Jadi kembali lagi ke yang tadi itu, bagaimana dulu kalau menurut saya
memang ada perdebatan juga karena undang-undang KPK ini berdiri dari undang-undang tipikor ya Bang ya. Iya. Ada undang-undang tipikor, berdirilah undang-undang KPK itu. Itu masih berdebatan juga pasal 2, pasal 3. Terus kemudian terjadi direvisi lagi, ada kelemahan-kelemahan. Tetapi yang paling penting, Anda memberantas korupsi itu nggak boleh putus-putus. Itu disebutnya sustainable. Di piagam PBB anti korupsi itu dia mengingatkan sustainability ya. Itu yang paling penting. Abis ini kan enggak. Istilahnya itu regenerasinya itu rusak. Oke. Angkatan 1, 2, 3, 4 regenerasinya jalan. Makin terus makin Itu baik, lebih makin jaya-jayanya baik. tuh. Indeks persepsi korupsinya naik dari 20 pada saat Pak SBY, 20, 25, naik 30, 37, terakhir 40 waktu itu sebelum itu naik terus indikatornya. Kalau ASEAN masih begini-begini mereka, roller coaster, tapi kita naik tuh. Begitulah undang-undang itu di Undang-Undang 19 itu kemudian jatuh karena nilai-nilai tadi sudah tidak ada. Ya karena para politisi, saya beranilah bilang ini, banyak sekali yang memang ingin KPK itu lemah. Kalau nggak bisa dibubarkan, oke, fine. Kalau dibubarkan itu artinya against public lah ya, terlalu jauh. Terlalu vulgar lah Kalau itu. begitu dipreteli aja. Jadi kerangkanya tetap ada gitu, tapi elemen-elemen pentingnya dipreteli. Dan kalau kita ngomong sama para politisi ya, praktis dari semua partai, semangat itunya nggak bisa disembunyikan. Bahwa memang sebaiknya KPK ini dimandulkan saja gitu. Biar aja ada, tetapi inilah, dan puncaknya kan di perubahan undang-undang itu. Iya. Itu kan sebenarnya hasil dari gumpalan Tapi kegelisahan. kalau ikut omongannya Hasto ngeri itu Bang. Apa katanya? Uang triliunan katanya untuk mengganti undang-undang itu. Kan kalau Mungkin nggak ceritanya, perlu semahal itu. Artinya transaksinya untuk kemudian Mengubah undang-undang lahir itu ya, Iya, undang-undang yang karena baru. waktu itu kan dugaannya kan ini undang-undang ini Pak, kalau begini nanti anak Bapak tuh bahaya. Karena anak Bapak itu sekarang mau dijadikan wali kota yang termasuk yang kita sebutin tadi kan. Ya. Nah, jadi Anak itu tadi lah ya. ya itu tadi. jadi artinya gini, bagaimana seriusnya mau ubah undang-undang itu untuk regenerasi keluarga gitu, bukan regenerasi Tapi memang anti-korupsinya. mungkin saja itu benar ya. Tetapi di luar faktor dia pribadi, memang lingkungannya juga setuju. Sejak sekian tahun lalu. Omong-omongan, pokoknya menunjukkan pernyataan-pernyataan mereka itu sangat tidak senang, sangat keberatan dengan gangguan berupa KPK ini. Ini kerikil besar bagi mereka. Dan arahnya itu Bang ke pribadi. Ada orang bilang ke saya gini Bang, Bang Saud, suruh aja novel yang lain-lain tuh termasuk 57 orang dikeluar itu. Nanti kalau mereka udah keluar nih undang-undangnya kita balikkan lagi gitu. Lucu nggak Bang? Kok nggak tuh? Begitu. Jadi dia nggak suka sama orang gitu. Ya kan? Ya, pokoknya keluarin aja tuh. Nanti undang-undangnya kita balikin lagi. Loh, emang kemudian dia kira sesosok novel itu hanya sendiri di KPK. Enggak, semuanya itu manusianya karena 9 Kurang nilai lebih kayak sama. novel semua. Kayak novel Kebetulan novel yang menonjol lah ya. Iya, menonjol iya. secara publik Iya, ya. betul. Di dalam kan sama aja barangkali. Nah, ini kan juga tadi Bang Saud juga udah mention ya soal waktu itu ini Pak Agus yang ngomong sendiri, mantan ketua KPK bilang sendiri bahwa dipanggil oleh Presiden Joko Widodo saat itu masih jadi presiden untuk menghentikan kasus IKTP. Ya, saya kira itu dramatis sekali itu kalau saya Itu menghalangi kita penyidikan dengar nggak, ceritanya Pak Agus Cerita sendiri ya. sedikit Bang, Itu ini gimana? menghalangi penyidikan nggak? Oh jelas. Kategori melawan penyidikan. Obstruction of justice. Memerintahkan orang untuk memberhentikan. Sudah jelas dan dia kalau saya yang ngomong bukan. Kalau seorang presiden yang ngomong itu harus dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Iya. Kan tergantung siapa yang ngomong. Iya, betul. Ya kan gitu. Iya. Kalau saya istilahnya kalau siapa istilah lu? kita siapa lu? Iya. Siapa lu Kagak ada ngaruhnya. prek, Gitu. gitu Karena kan. presiden punya Tapi kuasa orang gitu ya. presiden, walaupun dia tidak punya garis instruktif langsung ya dengan KPK sebagai lembaga anti korupsi yang sampai sekarang masih ad hoc tau itu. Kan masih ad hoc ini KPK ini, bukan lembaga permanen karena memang tujuannya sementara dan kita berharap setelah sekian tahun berhenti jadi penegakan hukum korupsi segala macam itu kembali ke kejaksaan, satu lembaga yang institusi yang permanen sesuai konstitusi gitu. Kan KPK nggak ada dalam konstitusi. Nah ya oke. Ini apa namanya? Itu yang terjadi toh. Kalau saya ngomong ya nggak
nggak laku gitu. Nah. Nah, walaupun presiden nggak punya garis instruktif, gitu. Lah kan tapi kita bernegara itu kan kita tahu ya, seorang presiden itu termasuk menghujat kebijakan kepintaran publik oh juga. iya, karena presiden itu Pelecehan Kita nggak mikir intelektualitas. presiden itu kan bukan sekedar kepala pemerintahan, tetapi kepala negara. Nah, dalam konteks kepala negara itu kan wibawanya besar sekali, termasuk di mata para pejabat non eksekutif. Siapa yang nggak segan sama misalnya ketua Mahkamah Agung katakan ya? Siapa yang nggak mana? Karena dia kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan gitu. Mungkin kepala Mahkamah Agung melihat dia sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala pemerintahan kan setara. Tapi sebagai kepala negara dia ada wibawa lebih. Begitu juga ketua DPR dan seterusnya. Makanya kalau mau ada pertemuan khusus, ketua DPR dan timnya yang datang ke istana. Kan secara teoritis mestinya kepala pemerintahan dong datang ke lembaga pengawas berupa DPR, badan legislatif. Kalau menurut Abang itu apa konflik, apa interestnya Jokowi menyuruh memerintahkan penghentian itu? Wah, ya nggak tahu, tetapi kan waktu itu Setia Novanto ketua DPR. Jadi bisa ada berapa kemungkinan kan bahwa sedang terjadi deal sesuatu tentang sesuatu hal di negara ini yang melibatkan aku jadi host sekarang. Yang melibatkan kepala eksekutif dan kepala legislatif kan. Ada deal tertentu. Apa detailnya tentu saja kita nggak tahu gitu. Tetapi lagi-lagi tadi prinsip indikatif tadi. Kan dunia hidup ini begini, Pak. Nggak semua bisa kita ketahui, bahkan yang kita lihat secara kasat mata pun faktanya belum tentu itu kan. Jadi sama aja ini juga. Tetap karena itu kalau orang tidak dipandu oleh indikasi apapun namanya, gejala, fenomena, namanya macam-macam, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa jalan. Nah, dalam konteks penegakan hukum, indikasi itu penting sekali. Nah, pertanyaannya kan jadi bagus sekali dan krusial. Kenapa seorang presiden, entah dia sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan, dan kalau begitu lebih mungkin dia sebagai kepala pemerintahan, kok minta ketua DPR pengusutannya, korupsinya di stop? Padahal tanggung jawab dia penegakan hukum kan? Jelas sekali. Sebagai kepala negara. Katakanlah kalau sebagai kepala pemerintahan dia urusan masing-masing. Tapi dia sebagai kepala negara kan punya tanggung jawab yang besar sekali pada seluruh negara ini kan. Bukan sekedar sayap eksekutifnya aja. Kan itu masalah. Jadi kembali kalau di pertanyaan tadi itu, memang waktu itu memang tensionnya ya tinggi. Saya di banyak case yang lain tuh nggak ngalamin tension yang saya rasakan tensionnya tinggi. Kecuali di case itu waktu itu. Wajar sekali. Di case maksudnya KTP? Iya. Wajar sekali karena yang lagi dibidik ini tidak kurang dari seorang ketua parlemen Republik Indonesia. Di seluruh dunia pun ya begitu pasti. Kalau ketua Kongres Amerika misalnya, ketua parlemen Inggris yang kena, ya tentu ada tensi yang berbeda. Narasi publiknya juga kuat sekali. Jelas kan, Papa minta saham, minta-minta yang sebelumnya ada benjolnya kena tiang listrik segala macam. Iya benar. Dramanya berseri dan melibatkan wartawan waktu itu kan, kecelakaan jadi mobil dan sebagainya. Kayak sinetron tersanjung 5, tersanjung 7 ini. Panjang. Iya, jadi kalau benjol 1, benjol 2. Kalau lihat dari bagaimana waktu itu kita mulai dari proses awal penyelidikan sampai penyidikan sampai penuntutan, itu memang kan banyak sekali tantangannya untuk kemudian kita berani melanjutkan itu gitu. Tapi saya pribadi memang mendengar Agus dibentak itu setelah kita menolak undang-undang KPK. Kan itu kan 2019. Itu pembentakan itu mungkin kalau lihat dari kronologis itu sekitar 2017 tuh. Undang-undang KPK itu 2019. Jadi 2 tahun tuh saya nggak dengar cerita itu sampai terakhir waktu kita mau mengembalikan mandat di lantai 15 itu, di lantai 15. Pak Saud, yuk kita serahkan mandat. Iya Pak, yuk. Kan kita rapat dulu kan. Ya kita ke bawah gitu.
Saya sebel, saya pernah dibentak loh Bos Saud. Hah? Baru sekali itu. Iya, dicerita. saya baru tahu Baru itu. Itulah Bapak pergi sendiri, saya bilang gitu. Nah, karena perintahnya kan sendiri, Pak. Iya. Dari sudut cara dia datang aja kan mencurigakan. Iya. Dan Satu, sendirian. KPK ini kan kolegial. Ya. Tentu tidak harus kemana-mana ke WC 5 orang, ke rumah makan 5 orang, nggak pula begitulah. Iya, Oke, iya. ya. Tetapi dalam konteks ketemu seorang kepala negara misalnya, selayaknya kan Biasanya orang beli, ya kan? Nah ini sekarang dia satu. Lalu jalannya bukan dari pintu yang biasa. Diaturlah di sana sehingga terhindar Lewat masjid. dari semua orang. Iya, lewat jalan masjid dan Iya, segala macam. Itu bisa dipidana nggak Bang Jokowi? Dari peristiwa itu? Ya nggak bisa dong. Kan dia menghalangi penyidikan. Kalau begitu harus diusut dulu. Iya, artinya harus ada saksi-saksi. Bisa juga. Kan ada saksi, pengakuan Agus. Iya, bisa juga. Tapi bisa kalau satu dilihat. itu Obstruction of cukup Bang. justice. Cukup dengan satu. Alat bukti. Yes. Mungkin kurang. Minimal 2. Tetapi kan? saya kira yang penting di sini bukan soal hukum formalnya ya. Etika atau moralnya kan nggak ada. Bagaimana seorang kepala sebuah institusi penting di negara ini tanpa basa-basi, kalau menurut cerita Pak Agus ya, langsung dibentak dengan suara tinggi, teriak-teriak. Kan berarti secara logika aja ya, berarti ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Apa itu? Ada deal mungkin sebelumnya antara si tersangka dan orang ini, ya, bahwa ada hengki-pengki dijamin aman dan sebagainya. Ternyata nggak aman. Ternyata dia masih diusut oleh KPK. Kan dia minta nagih dong pertanggungjawaban. Lu bilang gua aman, ternyata gua diusut nih dan sebagainya. Jadi ada banyak dugaan di situ. Jangan salahkan orang kalau bikin dugaan Meskipun macam-macam. sebenarnya ucapan itu tidak untuk publik ya. Yang Oh, saat itu jelas. mereka tahu itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang ada di situ aja. Tapi kemudian terkuak oleh publik. Artinya Kalau untuk publik, justru kita nggak perlu curiga. Karena itu bagian dari transparansi. Iya. Justru karena dia private, ya. Tadi orangnya harus sendirian lewat ini. Berarti kan ada indikasi atau ada gelagat, ada bau fishy yang ada masalah, kan begitu saja. Itu metode standar lah dalam pidana, dipelajari itu oleh semua mahasiswa pidana. Dan atau lebih polisi di tingkat dasar udah ngerti itu. lebih gawat lagi berarti kan benar ada normalisasi abuse of power ya sebenarnya di dalam istana. The banality of corruption. Nah, ini berarti kan ada intervensi yang kasar sekali sebenarnya dari era Jokowi misalnya saat untuk pemberantasan korupsi. Kalau Bang Saud melihatnya di era Prabowo sekarang gimana? Apalagi narasinya kan sebenarnya Prabowo cukup sering ya bilang terkait dengan pemberantasan korupsi dengan skrip-skrip yang populis sekali ya, kejar sampai Antartika dan lain sebagainya gitu. Per hari ini ya, 9 bulan dia memegang kekuasaan, saya masih paling tidak menitipkan harapan. Tapi dengan catatan mengganti undang-undang KPK. Kalau di parlemen agak susah, dia bikin perpu saja. Kalau syaratnya perpu itu adalah keadaan darurat, iya jelas darurat negeri ini. Indeks persepsi korupsi 37, dia di bawah Timor Leste kita itu. Di bawah Timor Leste. Timor Leste itu udah mendekati 45, Malaysia 50, kita 37. Jadi maksud saya, sekarang sudah nggak saatnya lagi main pernyataan-pernyataan menurut retorika saya. Iya. Yang populis gitu rakyat akhirnya pegel sendiri. Sekarang kan sudah orang melihat kan. Akhirnya apatis toh. Iya. Dan kita sudah melihat sendiri. Sumatera Utara even nggak peduli. Iya dong. Kalau dia peduli dia berhenti. Bobby juga akan ngomong, awas lo ya. Korupsi gue sikat lo semua, gue berhenti lo, gue pecat lo semua. Apalagi ini ICW kan enggak kan? Berarti nggak didengar kan omongan presiden kan? Apalagi ICW juga menetapkan Sumatera Utara nih kasus korupsi paling tinggi nih. Jangan ngejek gua dong. kita lahir besar di sana. Punten, ini data dari ICW. daerah Bang Hamid juga sebutkan juga loh. Tapi kembali ke yang tadi itu bahwa lagi-lagi kalau memang kita kembali ke bagaimana retorika itu, saya masih bisa kalau orang bicara kan dipegang omongannya kan, pepatah Melayu gitu Bang ya, kita memegang omongannya. Kalau orang Jawa kebo itu ya dipegang talinya. Ya, kalau orang kan dipegang omongannya, kita masih lumayan daripada nggak ada kita
Pegangan. Daripada orang bilang saya akan tambah, saya akan naikkan, akan bla bla bla. Ternyata nggak naik-naik, malah ganti undang-undang. Nah, jadi artinya gini. Tapi bentar, kalau orang Medan itu kalau ditagih, apa pula kau? Ku janjikan aja kau sudah harus bersyukur. Kok minta dipenuhi pula? Abang nih membenarkan janji-janji. Kalau bisa orang Medan begitu. Jadi kalau dalam bahasanya Pak Prabowo, karena memang ini kejadian peristiwa pidananya di eranya dia, untuk Medan ini, ya si TG itu udah harus disiapkan pulau terkecil. Ya dong, harus konsisten. Kan beliau janji begitu. Mau dikirim orang ke tempat pulau yang terpencil, cuma dikelilingi hiu. Dan si TG itu nanti malam-malam ketemu hiu gitu kan. Ya itu kan bagian dari janji kan. Tapi saya kira gini ya, ini mungkin selingan aja. Saya kira ada upaya lain. Kita nggak bisa bilang upaya serius lah ya, katakan sementara ini. Pokoknya ada upaya lain aja dari alternatifnya KPK. Sekarang kan yang berdaya bergigi kejaksaan. Ya. Itu fakta itu, Bang. Faktanya kan begitu. Jadi ada semacam persaingan lah antara KPK dan kejaksaan. Lagi-lagi seperti saya sebut tadi, idealnya memang kejaksaan yang bergigi itu. Kan gitu. Ini karena darurat, euforia reformasi, dibikinlah lembaga ad hoc ya. Ad hoc itu. Walaupun sebenarnya Bang di Piagam PBB itu dia yang kita tanda tangani. Di situ memang harus ada satu badan yang independen. Cuman maksudnya gini loh, terserah mau badannya itu siapa, mau jaksa, mau polisi, yang penting satu independen. Kalau di Inggris kan Serious Fraud Office, ya kan? Hongkong. Ya, kalau di Hongkong beda lagi, kalau di Singapura CPIB. Terserah, tapi harus ada satu badan yang independen betul-betul. Jadi artinya kalaupun KPK-nya ini memang seperti sekarang, yang saya bilang tadi sangket sebelumnya kita ingin namparin gitu. Padahal sebenarnya gue namparin muka gue sendiri aja sebenarnya itu kan. Iya kan? Jadi artinya gini loh. Kalau memang kita mau sebenarnya kalau kembali ke periode yang sekarang ini, memang ada beberapa upaya yang menurut saya boleh berubah strateginya lewat kampanye, lewat pencegahan, lewat penindakan, lewat kejaksaan, lewat kepolisian. Itu kan strategi, itu taktik. Tapi selama nilai-nilai 9 nilai tadi itu, oke, kita bisa berdebat soal nilai itu. Ya tentu kita harus tanya dong. Ini udah bener nggak, udah adil nggak? Kasus Thomas Lembong itu kan itu mencederai. Saya mengatakan itu malah pengadilan sesat kan begitu kan? Jelas sekali. Nah, jadi artinya gini loh. Oke, kejaksaan punya kelemahannya mereka juga. Begitu juga KPK dengan kelemahannya, begitu kepolisian. Makanya saya selalu mengatakan ini menarik. KPK nangkap jaksa, jaksa nangkap KPK, polisi. Nah, itu aja dibuat kayak gitu aja, Bang. Dicek and balance-nya. Cek and balance satu sama lain. Check and balances dalam arti negatif itu ya. Agak disesalkan, tapi oke lah ya. Jadi sekarang sebetulnya kalau betul kejaksaan ini konsisten ya dengan tangkapannya kan sekarang kolosal semua ini, kolosal semua ini 230 triliun lah segala macam ya. Meskipun itu mungkin juga tergantung cara menghitung. Tapi yang penting secara publik mereka gitu. Nah, mudah-mudahan ini konsisten. Jangan pilih kasih. Istilah saya bagi kita, sustainable. Iya, bagi rakyat kan nggak penting. Mau hantu belau kayak yang kerja, yang penting korupsinya berkurang, berhenti gitu. Mau kejaksaan mau apa, silakan aja lah. Rakyat terlalu mewah bagi rakyat itu untuk memikirkan itu. Bang Hamid ngelihat ini juga salah satu strategi Prabowo nggak sih dalam pemberantasan korupsi? Karena KPK sekarang kan pimpinannya yang dipilih di era Jokowi. Bisa dikatakan mungkin orang-orangnya Jokowi, dan itu sampai 2029 mungkin kan. saja. Maksudnya Intan, Presiden sekarang ragu ngatur-ngatur KPK makanya, sekarang karena itu bukan saya nentuin gitu. Makanya kemudian jaksa yang dikuatkan kan di backup oleh TNI dengan perpunya Presiden Prabowo kan kemarin gitu. Terus kemudian juga angin narasi juga sepertinya lagi kuat sekali ke kejaksaan ya dalam pemberantasan korupsi. Ini Bang Hamid mungkin ngelihat itu jelas sekali. Saya nggak tahu apakah itu karena pilihannya Pak Jokowi apa bukan, tetapi faktanya jelas sekali ada kekurang percayaan dari pihak Presiden terhadap KPK. Karena itu dia berdayakan kejaksaannya kan. Ada kirim tentara segala macam. Walaupun itu sebenarnya norma umum juga. Jadi rame karena mungkin jumlahnya agak besar. Sebenarnya kan
kerjasama antara kejaksaan dan tentara itu sudah lama juga pengamanan begitu. Sekarang diramein karena zaman digital ya, dan mungkin karena jumlahnya agak berlebihan. Tapi oke lah. Nah, itu jelas sekali, entah karena soal faktor Jokowi bukan, jelas sekali KPK tidak diandalkan oleh presiden kita. Impresinya jadi kesana. Presiden lebih mengandalkan Jadi salah aparat. juga kalau kita bilang ditampari tadi ya, memang gak diberdayakan. Gitu. Jadi presiden jelas sekali menunjukkan gelagat bahwa dia jauh lebih mempercayai aparat yang langsung di bawah kendali dia. Kejaksaan kan bagian dari pemerintah. KPK bukan loh, Intan. Kan gitu. Jadi ini yang terjadi. Bagi kita siapa aja lah. Yang penting korupsi. Masyarakat maunya ya udah jangan ada korupsi kan gitu. Mudah-mudahan ini konsisten. Cuman masalahnya kan ada juga kejaksaan ini indikasi tebang pilih atau favoritism. Tadi Bung Saud nyebut peradilan Tom Lembong, peradilan sesat. Iya jelas sekali dalam fakta-fakta persidangan hampir semua tuduhan itu tidak terbukti, ya tidak ada bukti yang meyakinkan, tapi tetap dituntut 7 tahun misalnya. Kita masih mau dengar ini vonis hakimnya. Tetapi jelas sekali itu nggak ada, kerugian negara udah jelas nggak ada. Itu diakui sendiri oleh jaksanya. Pak Tom Lembongnya tidak memakan duitnya, itu juga diakui sendiri oleh jaksanya. Jadi katanya dia memperkaya orang lain. Kan definisi korupsi kan bukan hanya memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain. Tetapi jaksanya sedikit banyak mengakui juga. Dan ternyata tuntutannya nggak konsisten. Nggak istiqomah tadi. Ada faktanya A, tuntutnya B. Loh, kan ini nggak konsisten, nggak seharusnya. Tapi makanya istiqomah itu mengindikasikan. Istiqomah harus dimasukkan. Makanya istiqomah justru belum masuk karena itu. Istiqomah itu bahasa lainnya konsisten atau sustainable. Sustainable ya, betul. Ini mumpung ada Bang Saud nih, Bang Hamid. Sebenarnya mau gali-gali dikit lah dapur KPK waktu zamannya Bang Saud masih di dalam. Beda kali ya, pasti udah out of date mungkin kalau aku cerita sekarang. Kepo-kepo dikit lah gitu. Kalau Bang Saud nih sebagai waktu itu yang pernah di dalam, ada nggak contoh kasus yang susah banget deh ditangani gitu, dan ini melibatkan orang yang namanya juga, wah ini ngeri-ngeri sedap ini gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin nih sebelum Bang untouchable Saud nih. jawab, saya bisa nebak nih. Sebenarnya kasus lebihnya nggak ada yang susah-susah amat. Kira-kira. Gitu ya? Nggak ada yang canggih betul. Apa sih? Aparat kita lengkap kok. Aluran dana PPATK ada, gitu kan? Penyadapan boleh. Mas Amir umurnya berapa sekarang? Wah itu rahasia perusahaan. Maksud aku udah pasti jadi pimpinan KPK. Ada nggak Bang? Nggak ada yang rumit banget. Coba aja coba. Bener nggak? Iya, jadi kalau menurut saya mungkin situasinya waktu itu sangat independen ya. Even presidennya aja malu-malu cuma berani manggil Pak Agus gitu. Iya. Karena dia tahu manggil Saud ini bahaya ini. Macan bener nih. Ini ular minta pentung nih kalau manggil Saud katanya kan. Siapapun lawannya katanya gitu kan. Bisa jadi gitu. Jadi emang situasinya waktu itu sedikit berbeda gitu. Coba saya banyak yang paling high profile kan waktu itu ya itu aja ya. Selain ada kasus-kasus lain levelnya menteri biasa, tetapi yang kemudian terkait langsung nggak langsung kepada pimpinan nasionalnya kan kasus itu, dan itu juga bisa kita rasakan bagaimana tim kita bekerja gitu. Kan dalam paparan itu kan saya kelihatan tuh siapa yang ngomong, siapa yang ini dan ini ngomong ini udah mulai mencam-mencel ini, gue suruh diam dia, lu diam lah ya. Nanti kamu tuh ya, lawyernya dia tuh kayak kamu nih ngomong nanti gitu. Saya suruh diam tuh orang. Nah itu kan itu bisa masih kita lihat, kita nggak peduli kan, karena kita sangat independen. Saya membayangkan kalau sekarang ini saya jadi pimpinan di sana, ada yang ngeyel gitu pasti mikir saya. Ya karena memang saya nggak independen lagi, udah di bawah pemerintah. Ya kan kita tahu bahwa di mana-mana organisasi ada free wheeler, free rider. Kelihatannya orang bawah tapi bisa naik ke atas, bisa turun ya kan. Naik sana muju, atur sana, atur sini. Makanya dalam sidang Thomas Lembong tadi saya bicara dengan seseorang bilang, saya bingung ya. Ini kasus-kasus di Indonesia ini nggak mungkin ini presidennya turun sendiri nih. Kan pasti ada yang free wheeler, free rider tadi kan. Kita bisa nggak yang ngumpulin orang-orang yang free rider ini, ada berapa orang banyaknya, kemudian suatu saat kita penjaring, kita tangkepin, bisa nggak ya gitu? Hah? Ya benar nggak?
Nggak bisa, tapi dia akan regenerasi, tumbuh lagi. Anda tangkap 5, muncul 20. Iya, benar. Kan nggak mungkin presidennya kemana-mana kan? Kan pasti Berarti ada aparat operatornya kan? banyak ya, anteknya banyak. Iya, ya. itu Bang. Itu Ya pasti. kita bisa inventarisir walaupun dalam sehari-hari kita bisa baca sih kayak gitu ya. Siapa yang free rider, free wheeler yang kemudian memanfaatkan situasi, membuat sesuatu menjadi lebih buruk dan seterusnya gitu. Yeah. Nah, jadi kembali ke yang tadi, situasi waktu itu free rider, free wheeler ini terlalu banyak. Even kayaknya saya itu cuman pernah lewat ajudan deh sekali. Tapi saya tahu bahwa saya bisa kena pasal yang disebut sebagai pasal 36 dan 65. Pasal 3665, pasal 36 itu, 36 atau 6 iya. Yang bahwa pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani dengan alasan apapun. Ya. Betul. Itu 5 tahun itu. Dengan alasan apapun. KPK kan misalnya ke bar aja itu nggak boleh. Iya, Balik lagi makanya begitu konflik of ketemu, interest ya. karena dibilang dengan alasan apapun. Oh, sorry Pak, saya ketemu dia itu, ini tersangka nih orang itu dipanggil. Cuman ketemu di lift kagak bisa dengan alasan apapun. Apapun. Itulah cara kita membentengi. Saya nggak ngerti pasal itu terjadi nggak. Nah, yang Anda bilang tadi free wheeler, free rider itu kan kecil. Itu contoh bagaimana kalau sebuah sistem itu relatif kokoh, orang itu segan sendiri. Ya, Sungkan sendiri. nggak jalan free rider, free wheeler itu ya. Ada Yes. daya deterrent di situ. Percuma lah nanya sama Saud Iya. gitu kan. Itu loh maksudnya. Iya kan? Makanya penting sekali sistem itu dibangun. Abang udah bisa menjadi penasihat Prabowo. Lagi nunggu panggilan. Pantes udah baju putih. Kayaknya nggak dipanggil-panggil. Nah, Anda lihat ya, polisi di negara-negara beradab, negara maju gitu ya. Sama sekali mereka nggak ngandalkan pistol, nggak ada. Katakan misalnya Inggris disebut Bobby. Tidak ada Nasutionnya, Bobby aja. Polisi Inggris itu kan disebut Bobby toh. Kan mereka nggak mana-mana nggak bawa pistol, bawa pentungan karet aja. Siapa yang berani? Nggak akan berani masyarakat itu. Berwibawa betul, sendirian. Di Jepang begitu juga pakai sepeda kan, koban namanya ya. Koban itu lalu dibikin apa namanya norma. Kalau di Jepang itu, kalau ada satu peristiwa hukum gitu ya, pidana atau apa, itu ditetapkan 3 menit polisi sudah harus hadir. 3 menit atau 2 menit atau 1 menit. Itu ukuran bener ya, Pak? Iya, diukur. Karena orang Jepang kan namanya disebut precision nation. Iya. Enggak pernah namanya hitungan Bis detik aja pun. berhentinya tepat tuh gue. Nah, iya, Shinkansen misalnya 60 tahun lebih nggak pernah kecelakaan. Karena, nah gitu. Jadi 2 menit sudah harus hadir. Karena itu pakai sepeda. Sendirian. Di kampung-kampung itu, gang-gang itu, polisinya kan pakai sepeda. Ada di kampung itu, apa saja peristiwa itu, dia hadir dalam 2 menit. Dihitung. Kalau ketahuan kan. Kalau misalnya baru setengah jam baru datang, ya dipecat atau dipindah atau apa. Nah, mereka nggak bawa pistol, nggak bawa senjata, apalagi senjata laras panjang. Tapi semua masyarakatnya segan atau sungkan. Coba ke Jepang misalnya stasiun subway segede gitu, sendirian Pak yang jaga. Satu orang. Nggak akan ada yang ngacau-ngacau. Itu maksudnya, kalau sebuah sistem itu berhasil dibentuk ya dengan baik, dengan nilai-nilai tadi dan sebagainya, itu ada deterrent power di situ bagi orang untuk melanggarnya. Gitu loh. Kalau makanya penting sekali. Di Singapura disebutnya self censorship. Ya. Dia menyensor dirinya sendiri. Sama lah, kurang itu lebih. sebenarnya yang jadi pertanyaan semua ya, kenapa negara-negara seperti Scandinavian country gitu ya, misalnya yang indeks persepsi korupsinya tinggi. Mereka itu justru pejabatnya memang bukan hanya pejabat ya, tapi di masyarakatnya flexing itu sesuatu yang bikin ilfeel. Justru bikin ilfeel. Tapi kalau sekarang di kita kan emang justru kalau nggak flexing nggak enak gitu kan. Padahal aja kita perlu foto dulu kan. Surat yang istri menteri yang minta tolong apa itu? Ya, Maman Abdurrahman ya, UMKM. Itu norak banget itu. Nah artinya kalau misalnya sesimpel tadi ya budaya flexing atau segala macam gitu, atau persepsi kita terhadap keberhasilan adalah kekayaan, sesimpel tadi aja masih terawat sebenarnya di budaya Indonesia, ya itu mungkin korupsi nggak akan selesai. Makanya nilai-nilai KPK tadi sebenarnya bisa berlaku buat semua situasi, gitu, buat semua orang.
Kalau ini diterapkan kan flexing orang malu banget Iya, ya betul. flexing. Iya. Masa lu hidupmu cuman nonjolin mobil mewahmu? Iya. Apa itu gitu kan Dan kita heran. sementara kita Bingung tahu bahwa sekali. itu pasti korup, Bang. Korupsi. Kalau dia memang bisnis, kalau dia memang bapaknya Oke berbisnis, lah gitu ya. itu urusan Paling dia. cuman nyebelin. Ya, ya nyebel. Paling dia. Tapi kalau ini kan Enggak, membuat Bang, marah. pajak dia pasti gede, Bang. Pajak dia Bagus gede. juga, kan? Untuk bayar beasiswa juga. Iya, bagus juga ya. Iya kan? Ada bagusnya gitu. Ya belum lagi pungli-pungli di daerah. Jadi sebenarnya nih harapan Indonesia Jadi itu yang saya rendah maksudkan. korupsi itu gimana sih? Itu maksud saya gitu yang saya maksudkan, Pak Prabowo bisa nggak dalam 5 tahun ini, jangan mikir 10 tahun deh, mikir aja 5 tahun ini, bisa dia nggak menggeser perilaku ini menjadi kalau di anak-anak itu tidak meletakkan kebendaan menjadi, ini sekarang kan anak-anak ini meletakkan kebendaan menjadi sebuah ukuran. Iya. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Saya pernah di Jawa Tengah waktu itu masih Pak Ganjar gubernurnya, kita berdiskusi tentang bagaimana dan dia bikin kebijakan waktu itu. Dia bikin SK gubernur dan kita apresiasi waktu itu. Karena memang ya bagaimana kita menata sekolah ini penting gitu. Waktu itu Pak Ganjar bikin keputusan, bikin kebijakan yang menurut kami perlu diapresiasi. Yang menurut saya larinya itu termasuk meletakkan kebendaan menjadi sebuah nilai di anak SMA itu, SMP itu kan bahaya tuh. Bukan dia lihat dari prestasinya, keramat tamahannya, perilakunya, perilaku. Itu kan sekarang udah nggak ada kayak begitu 10 tahun terakhir. Ya rusak bener gitu. Ya ditambah dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Ya bayangkan aja kita olahraga aja kan kita nyari keringet ya. Tapi sekarang jadi nyari konten. Itu kan berarti emang ada dorongan flexing sebenarnya dari diri individu ya kan masih cukup mestinya tinggi. itu yang namanya social phenomenon ya. Jelas sekali kelihatan. Nah, itu kan justru mestinya merangsang para pendidik misalnya atau orang-orang tua bekerja lebih keras lagi kan, 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau katakanlah misalnya seperti majelis ulama, kan sudah jelas itu nilai-nilai yang dia agungkan oleh majelis ini dileceh, nggak diabaikan ini sama warga begitu kok. Lah itu maksudnya kan merangsang mereka harus berpikir ulang dalam konteks dakwah misalnya, ya berarti strategi dakwahnya salah atau nggak efektif. Buktinya dari pagi sampai malam kita disuguhi ceramah agama. Tapi nggak ada bekasnya, nggak kelihatannya. Itu kan mestinya membuat mereka harus berpikir lebih keras lagi. Jadi tantangan toh. Bukan ikut meratapi. Nah, kalau yang ini udah cocok Menteri Pendidikan nih. Yang ini. Kelihatannya saya cocok untuk urusan macam-macam. Nah, sebaiknya kita sudahi saja biar jangan airplane mode kelamaan. Betul. Takutnya kalau airplane mode beneran ditelepon nggak nyambung gitu kan. Jadi kita sudahi saja percakapan terkait dengan korupsi ini gitu ya, mudah-mudahan tapi ini masih kita ada harapan. berharap Pak Prabowo mendorong perubahan. Kalau saya masih berharap. Per hari ini saya masih kita percaya dan mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengar ini bahwa beliau mampu sebetulnya kalau mau. Iya, mendorong perubahan lebih cepat lagi. Dan akan banyak sekali yang mendukung dia. Ya. Dan beliau ini kan sangat highlighting legacy ya. Jadi mudah-mudahan salah satu legacy yang beliau benar-benar ingin sekali capai adalah Indonesia dengan indeks korupsi yang semakin baik. Paling nggak selesai beliau kita bisa dekati Malaysia deh. Iya. Sekarang kan 37 kan Malaysia. Pahalanya besar banget buat presiden. Oke, kalau gitu kita ketemu di poker selanjutnya. Thank you ya Bang Saud ya. Iya, sama-sama. Thank you. Thank you, Bang. Kita salaman dulu.